Assalamualaikum semua. Hari ini aku mau masak yang segar-segar. Buat kalian yang pas Idul Adha dapat daging kambing, bingung mau dibuat menu apa? Yuk langsung aja kita buat soto kambing dengan kuah yang medok, harum, creamy, dan gak bau. Nah, untuk bahannya di sini ada daging, kemiri, kapulaga, jinten, ketumbar, lada, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, kunyit, cabai merah keriting, daun jeruk, daun salam, 1 batang serai. Nah, untuk batang serai ini aku potong menjadi 2 bagian, satu di blender, aku baringin sama bumbu halus, yang satunya lagi digeprek untuk bumbu cemplungnya. Kemudian di sini ada kentang secukupnya, lalu bunga lawang, kayu manis, susu full cream, dan air putih. Oke, untuk selanjutnya kita mau halusin perbumbuan. Untuk bumbu-bumbu yang besar bisa diiris atau dipotong-potong kecil agar memudahkan saat di blender. Nah, untuk bumbu halus yang udah disangrai itu ada kemiri, jinten, sama kapulaga. Untuk bumbu cemplungnya yang udah disangrai ada bunga lawang dan kayu manis. Nah, untuk bunga lawang dan kayu manisnya ini disangrainya sebentar aja sampai dia mengeluarkan aroma wangi. Udah bisa langsung diangkat. Sangrainya nggak usah sampai gosong ya. Untuk selanjutnya kita rebus daging terlebih dahulu menggunakan air secukupnya. Untuk daging kambingnya ini dia nggak full daging karena ada campuran beberapa tulang. Sambil menunggu rebusan daging, kita mau tumis dulu bumbu halusnya sampai matang, lalu masukkan ke dalam rebusan daging. Saat blender aku tambahkan sedikit air, jadi sebelum masukin bumbu cemplungnya, biarkan airnya meresap terlebih dahulu. Nah, untuk rebusan daging ini aku tidak perlu direbus 2 kali ya, karena aku mau kuah ini lebih berasa kaldunya. Dan untuk buih atau sekam yang mengambang di permukaan kuah saat daging direbus itu bukan kotoran ya, justru itu adalah protein dan lemak-lemak yang mengalami perubahan atau terdenaturasi yang terlepas dari daging akibat panas. Untuk pengolahan kuah yang mau disaring atau tidak itu tidak masalah, tergantung dari jenis masakan kalian. Kalau mau masakan yang kuahnya jernih atau bening dan terlihat lebih cantik, bisa sekamnya disaring. Nah, kalau mau tipe kuahnya yang lebih kental, gurih kayak bakso, itu tidak perlu disaring. Jadi tergantung dari preferensi masing-masing ya. Airnya sudah meresap, sekarang masukin bumbu cemplungnya. Ada daun salam, daun jeruk, serai, kayu manis, dan bunga lawang. Kemudian masak sampai bumbu matang. Nah, kalau bumbu halusnya sudah berubah warna seperti ini dan menggumpal, itu tandanya sudah matang. Langsung aja kita masukin ke dalam rebusan dagingnya. Lalu biarkan dulu bumbu masak hingga tanak dan bumbu meresap ke dalam daging. Kemudian pastikan sebelum masuk susu, daging sudah empuk, agar saat susu sudah masuk, proses masaknya tidak terlalu lama. Kalau daging sudah empuk, masukkan susunya. Kemudian tambahkan 1 bungkus kaldu sapi, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Aduk hingga rata, kemudian masak hingga mendidih. Nah, saat proses ini kalau mau ditambahin santan juga bisa ya. Jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lalu jangan lupa dites rasa, kalau rasanya kurang bisa ditambahin bumbu. Nah, aku tambahin 1 bungkus kaldu sapi, setengah sendok teh penyedap. Untuk detailnya nanti aku tulis di deskripsi ya. Kemudian kalau rasa sudah pas semua, tinggal ditambahkan secukupnya daun bawang dan secukupnya bawang merah goreng. Lalu aduk sebentar, kemudian di plating. Oke, sop kambingnya udah jadi, tinggal ditambahkan irisan tomat, secukupnya daun seledri, secukupnya daun bawang. Wah, ini sih ditambahin emping jadi makin enak dan bikin nambah. Jangan lupa ditambahin jeruk nipis dan sambal secukupnya. Wah, ini sih pastinya bikin nasi abis. Kuahnya ngaldu, gurih, creamy dari susunya, dagingnya nggak bau dan empuk, ada rasa pedes, asem, seger, apalagi kalau dimakan pas anget-anget. Yuk langsung aja dicoba. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih.